pembahasan bimbingan kelompok hari ini, kakak minta nih satu yang memimpin doa. Siapa nih yang mau? Saya. Boleh. Ayo monggo dipimpin. Sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik sih Kak. Puji Tuhan ya, baik semuanya ya. Iya. Oke. Sebelum memulai kegiatan hari ini, kakak mau memperkenalkan diri ya. Nanti teman-teman semuanya perkenalan sendiri-sendiri ya. Lalu perkenalannya itu disertai oleh hobinya ya. Iya. Oke, siap. Oke, perkenalkan saya Sarah Jelita Burustanggang dari Mojokerto. Hobi kakak itu scroll TikTok. Kita semua juga scroll TikTok ya. Iya, gengsi banget. Oke, siapa nih yang mau mulai duluan? Saya. Oke. Perkenalkan saya Diti Arum Pramesti, bisa dipanggil Ditia. Saya dari Nganjuk. Terus hobi saya cover lagu sih. Halo Ditya. Oke, perkenalkan nama saya Sefindi Askia Fairis, asal saya dari Bojonegoro. Hobi saya banyak sih, tapi salah duanya itu sering dengerin musik sama nonton drakor. Halo Sevi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Septiani Damarfua. Kalian bisa panggil aku Septi dan aku berasal dari Tuban dan aku memiliki hobi menari. Halo Septi. Halo teman-teman. Oke, kenalin, namaku Ginadia Zalfa, aku biasa dipanggil Zalfa. Kebetulan aku dari Surabaya dan hobiku dengerin musik di Spotify. Halo Zalfa. Kenalin, namaku Naswa Aska Aulia, biasanya dipanggil Naswa. Aku dari Kota Ngawi dan hobiku nonton drakor. Oke, sebelum kegiatannya kita mulai, kakak mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum tahu sih, Kak. Belum tahu ya? Oke, kakak jelasin ya bimbingan kelompok itu apa. Jadi bimbingan kelompok itu bimbingan suatu proses pemberian bantuan kepada individu dalam suasana kelompok di mana anggotanya itu saling berinteraksi untuk mencapai perkembangan pribadi, sosial, karir maupun akademik. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Saya Kak, kalau semisal satu kelas kan jumlahnya banyak ya, kayak 30 sekian. Apa itu masih bisa disebut dengan bimbingan kelompok? Oke. Kalau untuk yang dalam satu kelas itu disebut dengan bimbingan klasikal, karena kalau bimbingan kelompok itu anggotanya itu antara 4 sampai 12 anggota kayak gitu. Ada yang ditanyakan lagi nih? Berarti dilihat dari jumlah anggotanya ya Kak? Iya, bener banget. Oke, kita udah tahu nih bimbingan kelompok itu apa, terus bedanya bimbingan kelompok sama klasikal. Teman-teman semua udah tahu nggak tujuan dari bimbingan kelompok ini apa? Belum tahu sih Kak. Aku jelasin ya. Jadi tujuan bimbingan kelompok ini terbagi antara 5 tujuan. Yang pertama itu ada tujuan pribadi. Nah, buat apa sih Kak tujuan pribadinya itu? Jadi untuk tujuan ini tuh untuk membantu individu memahami diri sendiri, termasuk kelebihan dan kelemahan individu tersebut. Lalu yang kedua apa nih tujuan dari pribadi? Meningkatkan rasa percaya diri dan pengendalian dirinya. Lalu apalagi nih Kak? Yang ketiga ada pengembangan sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, itu tujuan dari pribadi ya. Kalau untuk sosial, yang pertama itu membantu individu dalam interaksi dan berkomunikasi secara efektif kepada orang lain. Lalu ada lagi nih tujuannya, mengembangkan sikap toleransi, empati, kerjasama dalam lingkungan sosial. Lalu ada lagi, mengatasi masalah sosial seperti apa? Ada yang tahu nggak nih masalah sosial seperti apa nih? Belum tahu sih, apa sih Kak?
masalah kayak pergaulan, lalu masalah konflik antara individu dengan individu lain, kayak gitu teman-teman. Kayak bullying ya kak. Iya, bullying kan. Nah, nanti kita bahas, kakak bocorkan ya, nanti kita bahas, nanti mungkin kita bertema bullying ya di sini. Lalu tujuan ketiga apa nih kak? Tujuan yang ketiga adalah akademik. Nah, tujuan ini membantu individu untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajarnya, lalu mengembangkan keterampilan belajarnya yang efektif, dan membantu dalam pemilihan jurusan atau program studi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu apalagi nih kak tujuannya? Ada tujuan yang keempat, yaitu tujuan karir. Nah, tujuan karir ini membantu individu dalam mengenali mikat. Ada yang tahu nggak mikat ini apa? Minat dan bakat. Benar sekali, minat dan bakat. Bakat. Bukan hanya mikat aja, tapi potensi dalam karirnya. Lalu ada tujuannya yang lain, memberikan pemahaman tentang dunia kerja dan berbagai pemilihan profesi, dan membantu dalam mengambil keputusan terkait karir dan perencanaan di masa depannya. Lalu ada tujuan yang terakhir, ada yang tahu nggak apa? Apa tuh kak? Tujuan yang terakhir itu pemecahan dan penyelesaian masalah. Nah, di tujuan ini itu ada mencegah terjadinya masalah psikologi, sosial, akademik, ataupun karir, dan membantu individu mengatasi masalah-masalah pribadi, keluarga, maupun lingkungan, dan mengembangkan keterampilan dalam menghadapi tekanan dan stres. Nah, dari sini teman-teman udah paham nih ya tentang tujuan bimbingan kelompok ini? Sudah. Ya. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi nggak tentang bimbingan kelompok ini? Teman-teman ada nggak kak? Nah, teman-teman biasanya kalau curhat sama teman, ada yang mau ngebocorin nggak temennya? Iya sih, banyak banget itu. Nah, di bimbingan kelompok ini kita punya asas-asas loh. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, nanti di asas ini itu setiap informasi yang ada di bimbingan kelompok ini yang dibagi oleh anggota kelompok harus dijaga kerahasiaannya, baik dari kakak maupun dari anggota yang lainnya, kayak gitu teman-teman. Nah, ada lagi nih, bukan hanya satu asas, Berapa tuh kak? 12 asas. Banyak banget. Ya, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi yang ikut dalam bimbingan kelompok ini didasarkan oleh kesadaran dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan. Kayak gitu teman-teman. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, di asas ini itu setiap anggota diharapkan untuk bersikap jujur dan terbuka dalam penyampaian perasaan, pendapat, maupun permasalahan yang ada di dalam dirinya. Nah, ada asas keempat lagi nih, asas kegiatan. Nah, dalam bimbingan kelompok ini harus melibatkan anggota dan berbagai aktivitas yang memungkinkan mereka belajar melalui pengalaman secara langsung. Nah, asas kelima ada asas kelima nih, asas kekeluargaan. Nah, asas kekeluargaan ini kelompok harus penuh rasa kebersamaan, saling mendukung dan menghargai satu antara yang lain. Jadi kita itu di sini itu harus memunculkan nih asas kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya, kayak gitu. Ada asas yang keenam, asas kedinamisan. Nah, asas ini tuh harus berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi anggotanya, serta mencapai proses yang aktif dalam hidupnya. Yang ketujuh ada asas kebermaknaan. Nah, dalam bimbingan ini melibatkan manfaat nyata bagi anggota baik secara pribadi maupun sosial. Biar tambah fokus lagi, karena kan udah denger kakak ngomong pengertian, tujuan, asas dan segala macamnya, biar tambah fokus kita ice breaking ya semua. Semangat semuanya. Semangat. Oke, kalau kakak bilang semut, tangannya itu
besar, tapi mulutnya bilang kecil. Kalau kakak bilang gajah, tangannya melingkar kecil, tapi mulutnya bilang Besar. Wih, teman-teman pada pinter semua. Oke, kita mulai ya. Semut. Itu saja. Kalau salah dapat apa? Dapat hukuman gak sih? Nggak mau hukuman lu. Ya, Kamu yang salah. terus maunya apa? Ayo, dari kalian mau apa nih? Kalau salah. Lagi dulu aja nggak sih kak? Kan baru sekalian uji. Iya, ini uji coba ya, uji Oke. coba. Uji coba dulu ya, kita uji Kalau coba. nanti kalau salah gimana? Iya, kita sesuaikan sekarang. Kita mau apa nih kalau yang salah? Oke. Mau apa nih, teman-teman semuanya? Kalau salah. Apa ya kak? Mungkin itu gak sih lebih kayak ditanyain dulu pengertian ini tuh apa, kasusnya apa, kayak gitu-gitulah gitu. Boleh. Oke, oke. Kita percobaan satu kali aja ya. Ya. Iya. Oke. Berarti ini langsung Enggak, percobaan lagi. percobaan lagi. Oke. Gajah. Besar. Siapa nih yang telah? Tapi kan percobaan. Oke, kita udah siap semua. Siap, Mulai ya, siap. ini mulai. Oke. Oke, kita mulai ya. Semut, Kecil. gajah, Besar. semut, Kecil. semut. Kecil. Ya Allah, Septi. Ada yang mengajukan hukuman ya. Ini yang salah. Oke. Sekarang atau nanti nih? Tunggu berapa orang nih yang Dua. salah? Satu lagi aja. Satu lagi. Oke. Kamu gak usah ikut, udah. Oh, gak usah. Kamu mau kena lagi. Enggak. Oke. Gajah, Besar. semut, Kecil. semut, Kecil. gajah, Besar. semut, Kecil. semut gajah. Oke, kita udah dapet ya Septi sama Ditya. Oke, teman-teman mau tanya apa nih sama Septi dan Ditya? Mungkin tema hari ini gak sih kak? Oke, Pengertiannya itu apa? tema hari ini kita kakak kan udah bilang nih kalau tadi dari awal kita bertemakan bullying. Nah, mungkin dari Septi atau Ditya nih tahu nggak apa itu bullying? Septi dulu, oke. Sepengertianku dan sepemahamanku itu bullying itu merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain baik secara verbal maupun non verbal, itu dilakukan oleh temannya maupun orang yang tidak dikenal, entah itu secara fisik ya itu baik mulut, perbuatan kayak ucapan kayak gitu-gitu sih kak, itu bakalan nyakitin hatinya orang yang dibuatin kayak gitu. Itu sih menurutku. Kalau Ditya nih, Kalau dari aku sih hampir sama sih ya kak, sama Septi. Jadi bullying itu suatu perbuatan tercela negatif dari seseorang yang dia itu ngebullyingnya itu lewat bisa verbal, bisa non verbal, dan aku juga menambahkan sekarang tuh kayak rame banget yang namanya tuh cyberbullying yang lagi tren-tren sekarang gitu sih kak. Nah itu ya sama aja kayak ngejelek-ngejelekin, terus mengolok-olok lewat sosial media, lewat teknologi kayak gitu. iya bener banget. Nah, kakak ada suatu video. Teman-teman mau lihat video nggak? Boleh. Karena kakak kirim aja ya. Siapa nih? Nomor siapa nih? Aku ya. Oke. Scan ya. Iya. Oke. Aku share di grup ya. Iya, di WA ya. Salah satu aja nggak sih? Iya, nonton di. Iya. Boleh. Oh, oke. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah?
Tidak ada yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh.
tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, nggak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Sekira kalian semua mau lempari kak, lemparkan mak, lempar mi, lempar mi, lempar. Sekira mau kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Keren banget gak sih? Gimana nih habis lihat video yang kakak kirim nih? Sedih sih kak, kasihan. Kasihan banget. Kenapa? Dia dibully. Iya. Terus ibunya juga meninggal di situ. Sebenarnya nggak tahu kenapa dia nggak masuk, tiba-tiba main ngebully aja. Ada yang tahu nggak? Teman-teman udah tahu nih, video tersebut kan udah termasuk bullying. Ada yang tahu nggak perilaku orang bullying kenapa? Aku mungkin sepahamku itu karena orang yang melakukan bullying itu menganggap lawannya itu lemah, kayak dia itu memiliki kuasa, bahwasanya tuh aku bakalan ngalahin anak ini, entah dia itu ngelakuin secara langsung atau bahkan secara ya itu kayak lewat HP atau bahkan ya dia langsung gitu, itu sih kayak gitu. Yang lainnya gimana? Nggak tahu sih kak. Nggak tahu nih. Jadi kalau bullying itu bullying adalah perundungan ya, atau perundungan merupakan tindakan gangguan musik atau menyakiti orang lain secara fisik dan psikis. Tindakan ini juga dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, fisik yang dilakukan secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu. Menurut teman-teman itu gimana nih perasaan korban yang dibully? Sakit hati ya. Trauma juga ya mungkin. Iya. Benar. Kalau teman-teman di posisi itu gimana? Nggak bisa sih kak, mungkin kalau saya sih udah nggak tahu lah gimana, soalnya kan kondisi mental tiap anak itu kan beda-beda ya pastinya. Nah, kakak mau tanya nih, teman-teman semua udah tahu nggak jenis-jenis bullying apa aja? Saya Iya, iya. kalau menurut saya sih yang nggak tahu sih kayak yang tadi udah saya sebutin dulu kak, cyberbullying itu kan juga termasuk kata itu bullying, cuma dari medsos kayak misalnya head comment kayak gitu kan juga termasuk kan. Terus ada juga bullying seksual. Nah itu pelecehan seksual itu kayak yang marak sekarang ini tuh kayak catcalling gitu loh kak, menanyakan jalan-jalan. Teman-teman pernah nggak jumpain atau teman-teman juga pernah kena catcalling kayak gitu? Nah itu sih kalau dari aku, mungkin teman-teman yang lain. Aku sih kayak yang di video itu kan termasuk kayak bullying fisik ya kak. Tadi kan dilemparin kayak gitu sih. Kalau mungkin teman-teman lain Mungkin kalau lihat dari video itu juga secara verbal, yang mana gurunya juga salah di situ, karena dia tidak melihat dari faktor apa yang menyebabkan anak tersebut itu terlambat. Gitu sih. Bener nih jawaban dari teman-teman semuanya. Dari Ditya ada jawaban cyberbullying, yang dimana bullying dari teknologi. Nah, ada juga pelecehan seksual, yang dimana pelecehan seksual ini salah satunya bentuk tindakan bullying. Perilaku ini merupakan fisik ataupun verbal. Dan benar juga dikatakan Sakti, ada kontak fisik, yang dimana kontak fisik ini tindakannya meliputi memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, mencakar, atau mengunci seseorang dalam ruangan. Dan juga ada kontak verbal,
yang dimana kocok verbal ini mengancam, merendahkan, mencela, mengejek. Nah, kakak mau nambahin juga jenis-jenis ini. Ada jenis perilaku nonverbal langsung. Nah, contohnya bullying ini dengan tatapan sinis, mengunjurkan lidah, dan memperlihatkan ekspresi yang merendahkan, mengejek, atau mengancam. Nah, tindakan ini juga umumnya dilakukan bersamaan dengan tindakan fisik dan verbal. Lalu ada juga jenis perilaku nonverbal tidak langsung. Nah, perilaku ini biasanya itu secara nonverbal tidak langsung. Contohnya apa nih? Manipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Lalu mengunci atau mengabaikan secara sengaja ataupun mendiamkan seseorang. Lalu ada lagi nih jenis perundungan emosi. Dari jenis ini itu terjadi ketika seseorang berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi dengan cara membuat orang lain merasa marah, takut, ataupun cemas, sehingga ini tuh tidak nyaman. Seperti itu. Nah, dari sini teman-teman udah paham nih jenis-jenisnya. Teman-teman, aku mau tanya nih, apakah di antara teman-teman ini ada yang menjadi korban bullying ataupun melihat secara langsung bullying ini? Aku pernah Kak, jadi korban bullying waktu SD. Waktu itu kan waktu di kelas itu nggak ada gurunya, terus saya tuh dikucilkan gitu sama teman-teman, nggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba ada salah satu anak temanku itu, dia gunting jilbabku tanpa ya alasan, terus kayak ya udah saya ya diem aja, mau gimana lagi. Trauma nggak sih kalau sampai sekarang kalau keinget gitu? Iya sih, jujur. Yang lainnya nih, ada yang ngerasa pernah dibully atau kalian jadi pelakunya? Jangan sampai ya. Mungkin bisa. ya. Catcalling Oh, iya sih, berjalan iya. biasa. Catcallingnya gimana nih, Zalfa? Iya, Apalagi bapak truk. oh iya, Orang supir truk itu. parah banget coba. Iya. Yang lainnya nih pasti ada yang rasain kan. Kalau aku sih bukan jadi korban ataupun pelaku, tapi aku pernah dengar ataupun melihat ya pelecehan seksual. Kan di perkuliahan kan yang lagi zaman kan kayak gitu kan. Ya entah itu mengenai suatu hubungan, maksudnya mereka berpacaran ataupun karena pinjol ataupun ya semuanya adalah intinya ya pelecehan seksual itu yang sering tak dengar dari perkuliahan gitu. Yang lainnya nih. Oke, Aku dulu waktu SMP itu pernah, sebenarnya nggak dibully tapi lebih ke, kan gini, itu sekelas kan isinya tuh berapa orang ya, kalau nggak salah 30. Itu aku tuh punya teman dekatku itu udah aku kasihin kayak rahasia aku gitu loh, kayak terus tuh kayak dia tuh kayak bilang ke teman-teman semuanya kayak aku tuh gimana ya, terus katanya tuh temanku tuh bilang kalau semisal ini tuh yang aku omongin tuh beda sama yang aku lakuin kayak gitu kan. Terus teman-teman kayak langsung ini pembohong gitu, kayak aku langsung apa sih, terus aku nggak ditemenin satu kelas itu, dan itu benar-benar masih ingat siapa sih yang kayak gitu. Dan itu tuh sekarang anaknya itu kayak ngedeket ke aku, dan bahkan anaknya itu sering cerita tentang masalah penciptaannya sama aku. Kayak nggak sadar diri nggak sih? Iya, Bully. parah. dari Tia. Kalau aku sih dulu sih Kak, pernah waktu SMP kan aku habis jatuh gitu kan, terus ada bekas lukanya gitu. Nah dari bekas luka, maksudnya bekas luka di tubuh gitu loh. Nah bekas luka itu temenku ngejek gitu. Kan itu masuk ngebully nggak sih? Nggak Ya, sih? iya, fisik tentunya. Oke, teman-teman udah ada pengalaman dibully. Tahu nggak penyebab bullying ini apa?
Nah, yang lainnya ada yang tahu nggak? Itu karena fisik tadi. Iya sih. Benar. Lingkup pertemanannya terlalu kecil, jadi orang kalau ngelihat kan oh mungkin nggak punya teman, Kayak sosial. ya kurang bisa sosial, kurang bisa untuk sosial. Oke. Jawaban teman-teman benar semua. Jadi itu penyebab korban bullying ini yang pertama nih, karena si korban ini memiliki kekurangan secara aspek fisik maupun psikologi, sehingga dapat dikucilkan. Nah, yang kedua itu kurang pandai dalam berkomunikasi. Lalu yang ketiga kurang mampu untuk membela dirinya. Yang keempat memiliki percaya diri yang rendah. Lalu yang kelima itu benar jawaban dari awam, memiliki sedikit teman. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ini kan tahu penyebab korban bullying kan karena hal itu. Tahu nggak penyebab dari pelaku bullying ini apa aja? Belum tahu sih, mungkin teman-teman ada yang tahu. Kamu dulu deh. Enggak, kamu aja. Kamu dulu. Mungkin pelakunya ngerasa kalau dia itu sangat mendominasi gitu ya di lingkup kelas maupun lingkungan sekitarnya gitu sih. Iya. Jadi dia kayak ngerasa punya kuasa. Kuasa. Kalau menurut aku si pelaku tuh nggak memiliki rasa empati, kayak dia tuh nggak bisa ngerti yang apa orang lain rasain. Benar banget jawaban dari teman-teman. Jadi penyebab pelaku bullying ini memiliki kontrol diri yang rendah dan tidak memiliki perasaan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Oke. Yang kedua ini biasanya nih korban bullying itu sebagai pelaku. Karena apa? Dia itu ingin iya benar sekali. Jadi biasanya kalau korban bullying ini bakalan jadi pelaku, tapi nggak semuanya ya teman-teman, karena menurut pandangannya saya dulu itu korban bullying juga, tetapi tidak sampai pelakunya. Yang dimana biasanya orang yang pernah dibullying ini ingin meluapkan dendam-dendamnya ketika ia itu dibully terus-menerus, sehingga gimana nih mengekspor dia, gimana biar dapat pelaku yang korban yang lain kayak gitu teman-teman. Lalu pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya sehingga dirinya selalu merasa terancam. Tuh. Lalu ada selalu ingin mengontrol dan mendominasi. Benar kan jawabannya, Salva? Lalu ada tinggal di keluarga yang sering bertengkar dan melakukan kekerasan. Lalu bergaul dengan teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton tindakan bullying. Lalu ada lemahnya pengawasan dari sekolah dan media massa yang sering menampilkan tindakan kekerasan. Jadi teman-teman udah tahu nih, paham apa dari jenis-jenis bullying, penyebab bullying, lalu teman-teman juga cerita pengalaman tentang bullying ini. Jadi teman-teman udah tahu nih penyebab dari korban bullying dan pelaku bullying. Nah, sekarang kakak mau tanya nih ke teman-teman semuanya, tahu nggak apa aja nih tanda-tanda bullying? Dari awal. Kalau dari aku mungkin anak itu kalau habis dibully kan mungkin muncul rasa trauma, jadi takut untuk ketemu orang-orang yang ada di kejadian bullying tersebut, kalau enggak di lokasi tersebut. Jadinya lebih mengurung diri kayak di rumah dan kayak gitu guys. Iya, kayak untuk diri dari orang Nggak mau lain, keluar rumah. takut ketahuan. Iya. Iya. Dari teman-teman yang lainnya gimana? Mungkin si korban bullying itu ketika dia sebelumnya berprestasi itu menurun, kayak mungkin ketika dia sebelumnya jadi rajin, kalau di sekolah itu sering tidak bolos, itu dia akan mengalami kayak sering nggak masuk. Itu juga ada mungkin tanda fisik kayak self harm gitu loh, kayak gitu gitu kan iya. banyak banget itu kan frustasi gitu. Itu sih banget. Iya. Terus
biasanya korbannya juga agresif sama sensitif gitu nggak sih? Iya, Oh, gampang tersinggung tersinggung. gitu. Nah, dari teman-teman yang lainnya, dari Zalfa nih. Nggak ada sih yang kayak katanya awal kalau dia itu bakal nutup diri, dan contohnya kayak dia itu nggak mau masuk sekolah atau sering kayak cabut-cabut gitu sih. Iya, bener banget. Jawaban teman-teman semua bener banget di sini. Nah, kita udah tahu nih tanda-tanda. Pasti tanda-tanda ini pasti ada dampaknya. Ada yang tahu nggak dampak dari bullying ini? Ya, trauma itu sendiri sih. Iya. Kayak nggak mau keluar rumah gitu ya. Ke menutup diri. Iya, bener banget. Jangka panjangnya juga kan kesehatan mentalnya ya. Nah, kalau kesehatan mentalnya ada aja udah buruk, nanti pasti itu berpengaruh sama kesehatan fisiknya kan ya. Kayak misalnya kena apa itu asam lambung, iya gangguan tidur kayak gitu. Yang lainnya, Sama kayak Ditya nih, mungkin kalau Ditya lebih ke kesehatan secara fisik. Kalau aku tuh lebih ke spiritual, karena mereka ketika sudah terserang psikisnya itu mungkin bisa kayak pengguna, kayak dia itu melakukan kayak narkoba kayak gitu kan. Dia tuh kayak dia tadi kayak mengatasi kecemasannya. Mungkin kalau dia merasa terbuli, aku harus menjadi yang apa ya? Iya, kayak gitulah. Ya tadi sih sebenarnya kayak menyebutkan kayak ada korelasinya itu. Sama mungkin anak itu nanti menjadi sering tersisu, ya kan? bener banget. Nah, kita udah tahu dari dampak bullying, terus dari dampak bullying korbannya. Teman-teman tahu nggak dampak bullying dari pelakunya sendiri apa? Kalau dijudge juga nggak sih kak Benar. buat masa yang Heeh. lebih datang nanti. Ya benar. Dampak dari pelakunya ini biasanya itu pelaku itu sulit mendapatkan pekerjaan saat dewasa. Karena memang sudah membuli ya, sudah ada perilakunya ya. Iya, Benar. enggak sih biasanya. Iya, benar. Lagi kalau misalnya bullyingnya tuh lewat Digital, iya. Kan jaga nggak bisa Iya, Betul banget. Nah, teman-teman tahu nggak cara pencegahan bullying ini? toleransi. Kalau menurutku toleransi sesama kan. saling menghargai gitu. Mungkin ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Jadi yang ekstrovert itu bukan membuli, tapi harusnya mengajak untuk berkolaborasi. Iya, gitu. benar banget. Yang lainnya? Mungkin kalau dari kita bisa mengontrol diri dulu, kayak dia itu bisa membedakan mana dia harusnya itu extrovert dan introvert. Kayak dia tuh bisa menyesuaikan tempatnya, dan ketika lawan bicaranya itu lebih dominan, mungkin introvert, dia bisa menyamakan. Jadi kayak dia itu tidak dominan gitu, dan ini tidak akan menimbulkan korban bullying itu tadi sih. Mungkin dari lingkungan pertemanannya juga Iya. sih. Kayak yang lingkungan pertemanan yang mendukung itu yang kayak positif, kayak misalnya Iya. gitu. Bener banget, jawab teman-teman bener banget. Kita udah tahu cara penanganan, lalu cara mencegahnya juga udah tahu ya. Kalau untuk cara mengatasinya, untuk teman-teman pribadi gimana nih mengatasi bullying ini terjadi? Mungkin kalau misalnya udah benar parah nih kak, bisa konsultasi ke psikiater atau ke apa sih ya, ke psikolog kayak gitu sih. Benar. Yang lainnya gimana nih? Kalau dari aku sendiri kan menjadi korban bullying ya. Kalau aku tuh lebih kayak upgrade diri gitu loh, tapi ke lebih yang positif. Jadi mereka tuh bisa lebih menghargai, dan aku tuh kalah dari mereka. Misalnya kayak aku bukan lebih dominan, cuman kayak aku tuh ingin nunjukin kalau aku tuh bisa, nggak yang kayak kalian omongin gitu. Iya. Iya. Benar-benar. Support dari orang tua kan, dapat dukungan dari orang terdekat kan, itu bisa merubah ya, walaupun itu dari eksternal ya, cuman kan itu akan membuat kita itu punya niatan untuk berubah menjadi lebih baik untuk kedepannya. Benar. Nah, kita udah sampai penghujung. Kita udah belajar diskusi bimbingan di sini dari pengertian, terus dari jenis-jenis dampak, cara mengatasi, terus penyebab bullying ini. Nah,
kesan-pesan buat teman-teman di bimbingan kelompok ini gimana nih? Bisa ditulis di sini ya. Iya. Oke. Nanti teman-teman tulis ya kesan-pesan bimbingan konseling hari ini. Udah nih Kak aku. Terima kasih Divya. Sudah. Terima kasih Septi. Terima kasih Sepinda. Terima kasih ya Wah. Oke, terima kasih Zalfa. Gimana nih bimbingan kelompok hari ini? Oke. Kakak mau menyimpulkan ya untuk bimbingan kelompok ini. Jadi bullying itu adalah tindakan yang merugikan ya, dilakukan secara berulang untuk menyakiti atau mendominasi orang lain. Bullying juga berdampak negatif bagi korban, pelaku, dan lingkungan sosialnya. Nah, pencegahannya juga dan penanganannya memerlukan peran aktif keluarga, sekolah, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Nah, dari sini kita udah paham tentang bullying, tentang yang lainnya. Gimana nih teman-teman, kita perlu jadwal ulang enggak nih bimbingan kelompoknya? Mungkin perlu sih Kak, tapi topiknya beda lagi biar lebih seru. Benar. Yang lainnya gimana nih? Oke, kita udah selesai di penghujung hari juga. Kita udah melewati sekitar 40 menit ya? Iya. Nggak kerasa banget ya? Oke, kita penutupan ya. Siapa nih yang mau doa penutup? Di awal yang diakhiri. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya kembalikan lagi pada tempatnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di bimbingan kelompok ini. Kita ketemu kapan hari lagi ya. Sampai jumpa di kemudian hari. Terima kasih Kak. Kita tepuk tangan dulu ya.